Assalamualaikum anak-anak solih solihah. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan diberi kesehatan. Hari ini anak-anak akan belajar tematik bersama Ustazah Anita dengan tema indahnya kebersamaan. Materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat memahami dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung akan berkaitan dengan sebuah paragraf. Anak-anak, jika kita membaca buku cerita, artikel, buku bacaan, buku pelajaran, maka di sana ada sebuah teks dan sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setiap teks itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, tahukah anak-anak apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat dari teks bacaan. Nah, kemudian cara penulisannya, setiap awal paragraf sedikit ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Supaya anak-anak lebih memahami, di sini Ustazah ada contoh sebuah teks bacaan. Ya, lihat teks tersebut. Di sana ada dua baris yang sedikit ke dalam. Nah, itu adalah sebuah paragraf, awal paragraf. Dari mulai pawai budaya sangat menarik sampai dengan pawai semakin dekat, itu satu paragraf. Kemudian di bawahnya lagi ada kata di barisan pawai terdepan sampai dengan budaya Maluku itu sangat unik dan menarik, itu satu paragraf. Nah, jadi teman-teman sudah paham kan apa itu paragraf dan letaknya seperti apa? Setelah kita memahami apa itu paragraf, kemudian tadi contohnya, kita kembali ke materi utama kita, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Arti dari gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok bisa disebut juga sebagai gagasan utama, ide pokok atau ide utama, dan pikiran utama. Semuanya sama, itu adalah gagasan pokok. Kemudian, di mana letak gagasan pokok itu sendiri? Nah, untuk letak gagasan pokok bisa ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf, akhir paragraf, ada juga yang terletak di tengah paragraf. Namun biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama di akhir, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Berarti itu kalimat utamanya berada di akhir. Langsung saja Ustazah kasih contoh mencari gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan. Dan di sini ada teks bacaan tentang pawai budaya yang terdiri dari satu paragraf. Nah, kita bisa baca semua
Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu kalimat pertama. Sebagai kalimat utama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Berdasarkan teks pawai budaya tersebut, maka bisa kita ambil kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Berarti itu adalah gagasan pokok dari teks tersebut. Setelah kita tadi mempelajari tentang gagasan pokok, kita lanjut ke gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung ini berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Disebut juga dengan gagasan penjelas. Kemudian di mana letak gagasan pendukung itu? Nah, kita bisa menemukan pada kalimat penjelas atau kalimat lainnya selain gagasan pokok, berarti itu adalah kalimat penjelas gagasan pendukung. Kalimat penjelasnya yang mana? Nah, bisa kita lihat teks pawai budaya sudah Ustazah beri tanda dengan warna. Nah, untuk warna hitam itu adalah kalimat utama atau gagasan pokok. Berarti kalimat penjelasnya adalah kalimat setelah gagasan pokok. Yang mana? Yang Ustazah kasih warna-warni ya, yang berwarna biru, kemudian berwarna hijau, berwarna ungu, berwarna biru tua, kemudian warna kuning. Nah, ini semua adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Berarti kalimat penjelas ini adalah gagasan pendukung, karena yang mendukung atau memberi penjelasan dari gagasan pokok. Supaya lebih memahami, maka Ustazah buat rinciannya tentang gagasan pendukung yang mana saja. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Itu adalah gagasan pendukung yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Itu gagasan pendukung yang kedua. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kemudian gagasan pendukung yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang kelima adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu semua adalah kalimat gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan dapat disajikan dalam peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Nanti Ustazah ini adalah contoh peta pikiran yang bisa anak-anak buat.
Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta contohnya. Di sini Ustazah menampilkan kembali contoh teks bacaan dan kita akan menemukan keduanya dalam teks tersebut. Bisa kita perhatikan kembali. Nah, di sini ada gagasan pokok, yaitu di awal paragraf yang berwarna hitam. Kemudian warna selanjutnya atau kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Ustazah uraikan kembali dari teks bacaan tadi, maka gagasan utamanya yaitu kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung yang pertama adalah kalimat selanjutnya, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung yang kedua, kalimat selanjutnya lagi, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung yang keempat, yaitu kalimat selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan gagasan pendukung yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalimat gagasan utama bisa diringkas menjadi pawai budaya kampung Babakan. Teman-teman, itu semua adalah gagasan utama dan gagasan pendukung dalam satu teks bacaan. Anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kita temukan di teks bacaan tadi, maka kita buatkan peta pikirannya seperti ini contohnya. Nah, ini yang di tengah ditulis itu adalah gagasan pokok, kemudian ada panah selanjutnya yaitu gagasan pendukung 1, gagasan pendukung 2, pendukung 3, pendukung 4 dan pendukung 5. Bisa kita simpulkan bagaimana cara mencari atau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, kita perlu membaca teks dengan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Anak-anak, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dipelajari juga di buku Bahasa Indonesia halaman 1-11 dan buku tematik halaman 4 dan 5 dan juga halaman yang lain tentang gagasan pokok. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Ada tugas dari Ustazah, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tematik 4A halaman 24 dan di buku Bahasa Indonesia halaman 12-13 nomor 2, 4, 6, 7, dan 9. Kemudian difoto dan dikirim ke Padlet atau WA wali kelas masing-masing. Maksimal dikumpulkan hari Rabu 12 Agustus 2020 jam 20. Dari semua materi yang sudah Ustazah sampaikan pada pelajaran tematik hari ini, semoga anak-anak kelas 4 dapat memahami penjelasan dari Ustazah ya. Ustazah ucapkan terima kasih untuk anak-anak hebat solih solihah. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.